Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kreator Lampung, di channel yang membahas masalah itu bermula. Oke teman-teman, jadi ini banyak sekali yang menanyakan ke saya, Mas, gimana sih caranya untuk mengembangkan channel YouTube? Ya, jadi memang untuk mengembangkan channel YouTube itu memang ada beberapa trik, teknik, dan juga metode. Dan perlu kalian ingat-ingat ya, setiap kreator di YouTube itu memang untuk triknya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi kalian bebas mau mengikuti trik mana saja. Kalian bebas mau mengikuti kreator YouTube mana saja. Intinya ya kita pelajari agar channel kita itu cepat berkembang ya teman-teman ya. Jadi di sini akan saya berikan beberapa trik, teknik dan juga metode ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, channel yang cepat berkembang adalah kita harus mendapatkan 3 hal teman-teman. Kita harus mendapatkan 3 hal. Yang pertama, bagaimana caranya agar orang itu mau mengeklik video kita. Yang nomor 2, bagaimana caranya agar orang itu mau menonton video kita sampai habis ataupun mendekati full. Yang ketiga, bagaimana caranya agar orang itu merasa puas ya teman-teman ya. Jadi kita bahas yang pertama, bagaimana caranya orang itu mau mengeklik video kita. Jadi ada 2 yang harus kita perbaiki. Yang pertama, kita harus memperbaiki kualitas thumbnail ya teman-teman ya. Jadi kalian memang harus belajar bagaimana caranya membuat thumbnail yang bagus, membuat thumbnail yang menarik, membuat thumbnail yang sepenasaran mungkin. Itu memang harus kalian pelajari ya teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman bisa melengkapi metadata video kalian ataupun teman-teman bisa menggunakan trik SEO YouTube. Jadi kalau video kalian itu memang memberikan informasi, contohnya seputar video tutorial, itu teman-teman bisa melengkapi metadata dari video tersebut ataupun SEO-nya. Jadi nanti ketika ada orang mencari di pencarian YouTube, di situ selain thumbnail kalian itu bagus dan juga SEO kalian juga bagus, maka video kalian itu akan muncul mungkin di paling atas ataupun nomor 2 ataupun nomor 3 ya. Jadi itu tadi, kalau SEO kalian itu bagus ya, SEO-nya itu lengkap ya, otomatis ketika video kalian dicari kan video kalian itu akan muncul ya teman-teman. Kemudian thumbnail kalian menarik, maka dengan otomatis penonton itu akan mengeklik video kalian ya. Jadi teman-teman bisa membagusi kualitas thumbnail dan juga melengkapi metadata dari video kalian ataupun SEO itu ya. Jadi dari bagian nama memang harus kalian buat ya, nama video itu seunik mungkin, semengandung kata kunci mungkin ya. Jadi bisa teman-teman pelajari lagi. Kemudian di bagian deskripsi memang harus kalian lengkapi ya. Mungkin kalian terangkan di situ, kemudian kalian tambahkan hashtag biru ya teman-teman ya, ataupun di situ kalian tambahkan kata kunci. Dan juga di bagian tag memang harus kalian isi juga ya, harus kalian isi juga. Kalau teman-teman membahas masalah tutorial Facebook, maka ya di bagian tag itu bisa kalian sisipkan kata kunci ya, membahas masalah tutorial Facebook ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu tadi gimana caranya agar orang itu mau mengklik video kita. Kemudian yang nomor 2, bagaimana caranya agar orang itu mau menonton video kita itu full ya, menonton video kita itu sampai habis atau mendekati full. Yang pertama, teman-teman bisa membuat video yang memberikan informasi ya. Apalagi yang masih pemula, teman-teman harus bisa membuat video yang di situ memberikan informasi ataupun pemberitahuan ya, seperti video tutorial ya. Itu yang pertama, dan masih banyak lagi. Kemudian teman-teman bisa membuat video berdasarkan pengalaman kalian ya, berdasarkan pengalaman kalian ya, yang mana bisa kalian buat video seberita mungkin, seinformasi mungkin. Kalau teman-teman di situ memang menguasai di bidang pertanian, teman-teman bisa membuat video pertanian, mungkin cara menanam kangkung, cara memupuk kangkung dan segala macam. Itu video yang memberi informasi ataupun video berita ataupun video tutorial ya teman-teman ya. Jadi kalau keseharian kalian nelayan, maka buatlah video ya di sekisaran nelayan itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan membuat video ya, di situ memberi informasi ataupun berdasarkan pengalaman kalian. Jangan sampai teman-teman membuat video itu ikut-ikutan ya. Jadi nanti akan susah dengan sendirinya ya teman-teman ya. Dan untuk membuat video ya, kita nggak usah terlalu panjang ya. Kita mengikuti
video itu kita buat. Kalau seandainya memang video itu kita buat cukup waktunya mungkin 6 menit, 7 menit, pol-polnya 8 menit bisa kalian buat ya. Jangan terlalu panjang ya teman-teman ya. Karena kita menargetkan bagaimana caranya agar orang itu mau menonton video kita itu sampai habis ataupun mendekati full ya. Jadi selagi teman-teman membuat video yang mengandung informasi, teman-teman juga jangan membuat video terlalu panjang. Ini yang untuk pemula ya teman-teman ya. Yang masih pemula ya. Ini untuk yang masih pemula. Mungkin videonya masih beberapa video dan kalian masih pemula di YouTube ya. Tapi nanti kalau video kalian sudah mungkin subscribe-nya udah banyak, teman-teman bisa buat video panjang, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi yang ketiga, yang selanjutnya, bagaimana caranya agar orang itu merasa puas dengan video kita. Jadi gimana caranya agar orang itu merasa puas dengan video kita. Dengan adanya merasa puas, dia akan berinteraksi teman-teman. Jadi interaksi itulah yang kita butuhkan. Jadi interaksi dari penonton itulah yang kita inginkan teman-teman. Seperti di situ memberikan apresiasi seperti klik jempol ataupun berkomentar, itu yang kita butuhkan teman-teman ya. Jadi gimana caranya agar orang itu merasa puas menonton video kita. Jadi yang pertama teman-teman ya bisa membuat video ya berdasarkan pengalaman kalian itu ya teman-teman ya. Ataupun video yang mengandung informasi. Kalau memang teman-teman mau membuat video menghibur ya, membuat video menghibur ya, itu ya bisa teman-teman lakukan juga ya. Tapi ini untuk pemula, biasanya untuk pemula, karena kita kan bukan artis ya. Jadi pengalaman kita itulah nanti yang akan mengembangkan channel kita teman-teman ya. Pengalaman kita itu yang akan membuat channel kita itu terkenal teman-teman ya. Jadi buatlah video yang memberi informasi terlebih dahulu. Jadi memberi video tutorial ataupun memberi video informasi terlebih dahulu. Jadi gimana caranya agar orang itu merasa puas nonton video kita ya. Kemudian teman-teman harus ingat ya. Teman-teman harus memiliki next video. Teman-teman harus memiliki next video. Mungkin saat ini teman-teman itu masih mau membangun channel YouTube ya. Teman-teman harus pikirkan dari sekarang next video kalian itu apa. Tentukan dari sekarang satu topik next video kalian. Kalau next video kalian membahas masalah mancing, teman-teman harus fokus ya. Fokus itu juga penting ya. Fokus ke topik video kalian. Kalau video kalian membahas masalah tutorial Facebook ya, teman-teman harus fokus ke next tutorial Facebook. Ini untuk pemula ya teman-teman ya. Untuk pemula agar channel kita itu cepat berkembang. Karena kita bukan artis. Jadi next video itu yang akan membuat channel kita itu cepat berkembang ya teman-teman. Jadi kalau memang next video kalian itu pertanian ya, seumpama next video kalian itu pertanian, jadi pertanian itu yang akan membuat channel kita berkembang. Maka dari itu kita harus membuat video yang memberi informasi. Ya memberi informasi ataupun berita ataupun tutorial. Mungkin pertanian singkong ya, dari menanam singkong, memupuk singkong ya. Tapi nanti kalau kalian sudah berkembang channelnya, kalian bebas mungkin disisipkan beberapa video ya. Jadi ingat ya teman-teman, harus memiliki topik video, itu yang lebih penting. Karena kalau kita fokus ke topik video ya, mungkin video kalian itu membahas masalah mancing ya. Video kalian itu masalah mancing ya. Jadi satu video itu nanti akan direkomendasikan, itu otomatis video lainnya itu akan mengikuti ya teman-teman. Dan juga untuk algoritma YouTube-nya itu cepat terbentuk. Jadi untuk algoritma itu nggak usah teman-teman pikirkan ya, memang nggak usah kalian pikirkan. Kalau channel kalian itu memang membahas satu niche dan penontonnya banyak, itu otomatis algoritma itu terbentuk ya. Jadi untuk algoritma terbentuk itu dari penonton ya. Jadi kita harus pintar-pintar mengumpulkan penonton untuk nonton video kita. Maka dari itu kita harus memiliki satu niche ataupun satu topik. Jadi teman-teman harus memiliki satu niche atau satu topik. Kalau teman-teman di situ bekerja di kebun sawit ya, teman-teman harus membuat video mengenai kebun sawit itu. Jadi nanti penonton itu akan berdatangan teman-teman ya. Jadi dengan adanya banyak penonton berdatangan ke video kita, nonton video kita, maka algoritma channel kita itu akan terbentuk cepat teman-teman. Kalau setelah terbentuk, nanti teman-teman mengupload video,
walaupun videonya itu tidak memberikan informasi, otomatis tetap ada yang nonton karena algoritma sudah terbentuk, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat-ingat ini ya. Jadi teman-teman harus memiliki niche juga untuk mengembangkan channel YouTube. Dan teman-teman yang pertama, teman-teman memang harus fokus itu ya. Dan teman-teman untuk masih pemula, kita nggak usah memikirkan uang terlebih dahulu ya. Kita fokus ke pembuatan video ke channel kita, teman-teman ya. Fokus ke niche video kalian. Jadi banyak sekali kreator yang sukses di dunia YouTube itu mereka fokus ya. Dia memfokuskan ya channel dia, memfokuskan video dia, pembuatan video dia. Jadi ya mungkin banyak sekali kreator-kreator besar itu sekarang sudah sukses, itu awalnya ya sama, teman-teman ya. Di situ tetap fokus membangun channelnya, pembuatan videonya. Dengan berjalannya waktu nanti otomatis channel kalian itu akan cepat berkembang ya, teman-teman ya. Jadi ya memang kita harus fokus ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari Kreator Lampung. Semoga video ini bisa membantu untuk perkembangan channel kalian. Oke, kalau kalian mau bergabung di channel ini, kalian bisa klik subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.